Kalau kita bicara soal kontrasepsi, yang ada di pikiran Mampaps pasti kondom, kalau enggak pil KB. Padahal, banyak banget jenis alat kontrasepsi lain dengan berbagai keuntungannya. Ketika memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi, Mampaps harus memikirkannya baik-baik, entah tentang cara penggunaannya, manfaatnya, efek samping, dan mungkin tentang berapa lama Mams dan Paps akan memakainya. Yang pertama, ada kondom. Kondom dapat mencegah kehamilan dengan menghalangi masuknya sperma ke dalam tubuh wanita. Kondom ini terbukti akurat hingga 98% loh jika penggunaannya tepat. Selain itu, kondom juga mampu melindungi diri dari IMS atau infeksi menular seksual. Sebenarnya ada dua jenis kondom Mams, ada kondom untuk pria dan ada kondom untuk wanita. Untuk kondom pria, cara memakaikannya cukup dibalutkan ke penis saat sudah ereksi. Sedangkan kondom untuk wanita caranya ditempatkan ke dalam vagina. Tetapi, di pasaran kondom untuk pria lebih banyak ditemui daripada kondom wanita. Kelebihan kondom selain dapat melindungi dari IMS dan mencegah kehamilan, yaitu harganya yang murah dan mudah dicari. Tapi, jika penggunaan kondom ini tidak tepat, bisa robek atau lepas saat berhubungan intim. Yang kedua, cara alami. Cara alami ini maksudnya adalah Mampaps menghindari berhubungan seksual saat dalam masa subur. Nah, untuk cara mendeteksi masa subur gampang banget kok. Bisa dideteksi dari perhitungan kalender, perubahan vagina dan cairannya, serta memeriksa suhu alami. Cara alami ini gratis dan tidak perlu obat ataupun alat apapun Mams. Tapi perlu diketahui bahwa cara alami ini sangat tidak akurat karena salah sedikit saja bisa jadi Mams akan menghalangi kehamilan. Selain itu, ada juga cara alami yang disebut dengan senggama terputus, di mana saat akan berejakulasi, penis akan ditarik keluar sehingga cairan sperma akan keluar jauh dari vagina. Sayangnya, kontrasepsi jenis ini sangat beresiko karena tepat waktu dalam menarik penis dari vagina sebelum ejakulasi bukanlah hal yang mudah. Yang ketiga, pil KB. Pil KB ini adalah kontrasepsi hormonal ya Mams. Menurut WHO, pil KB ada dua jenis Mams. Ada yang kombinasi atau COCS. Dengan ada progestin only atau POPS, untuk pil KB kombinasi mengandung hormon estrogen dan progestin. Ini berfungsi untuk mencegah pelepasan sel telur dari ovarium atau biasa disebut dengan ovulasi. Untuk yang pil KB progestin only, sesuai dengan namanya, hanya terdapat hormon progestin yang berfungsi untuk mengentalkan lendir serviks yang dapat menghalangi sperma dan sel telur bertemu. Selain itu, pil KB ini sangat efektif mencegah kehamilan dengan tingkat kegagalan yang rendah. Pil KB juga dapat melancarkan atau menghentikan haid dan mengurangi kram perut. Karena pil KB ini adalah alat kontrasepsi hormonal, sehingga dapat menimbulkan efek samping berupa jerawat dan perubahan hormon setelah memakainya. Selain itu, pil KB itu tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual ya Mams, dan dapat mendatangkan risiko seperti pembekuan darah, bercak darah, meningkatkan tekanan darah, serta payudara mengeras. Tapi, ada juga beberapa wanita yang tidak boleh mengkonsumsi pil KB ini seperti yang memiliki riwayat penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara atau rahim, migrain, hingga tekanan darah tinggi. Yang keempat, suntik KB. Suntik KB ini lebih efektif daripada pil KB loh Mams. Jika digunakan dengan benar, tingkat kegagalannya juga akan sangat rendah, sekitar 1% aja loh. Suntik KB ini tidak boleh digunakan oleh wanita yang punya memiliki riwayat migrain, diabetes, sirosis hati, maupun stroke, dan serangan jantung Mams. Yang kelima, implan. Kontrasepsi implan dilakukan dengan menempatkan batang kecil seukuran korek api ke bawah kulit di lengan atasnya mama. Implan ini kemudian akan melepaskan hormon progesteron yang bekerja menghentikan ovarium untuk melepaskan sel telur dan mengentalkan lendir serviks sehingga menyulitkan sperma untuk memasuki rahim. Yang keenam ada IUD.
IUD termasuk kontrasepsi yang paling banyak dipakai oleh wanita di Indonesia loh, Mams. IUD ini bentuknya menyerupai huruf T yang penggunaannya dimasukkan ke dalam rahim, dan alat kontrasepsi ini dapat digunakan selama 3-10 tahun tergantung jenis IUD yang dipilih. Ngomong-ngomong, jenis IUD ada 2 loh, ada IUD tembaga dan IUD hormonal. Fungsi dari IUD hormonal ini adalah untuk mencegah sperma membuahi sel telur. Sedangkan IUD tembaga dapat merusak sperma sehingga tidak bertemu dengan sel telur. Yang ketujuh, tubektomi. Tubektomi adalah salah satu bentuk kontrasepsi dengan cara memotong tuba falopi. Ketika tuba falopi dipotong, maka sel telur tidak dapat masuk ke dalam rahim dan sperma pun tidak bisa membuahi sel telur. Tubektomi ini biasanya ditujukan untuk pasangan usia subur yang sudah tidak ingin punya anak lagi dan bersifat permanen ya, Mams. Yang kedelapan, vasektomi. Vasektomi adalah kontrasepsi yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sterilisasi. Vasektomi ini bekerja dengan cara memblokir atau memotong vas deferens tabung yang membawa sperma dari testis. Kontrasepsi ini bersifat permanen ya, Mampaps, tapi perlu dilakukan evaluasi setelah 3 bulan pelaksanaan. Vasektomi tidak mempengaruhi kinerja seksual pria ya, Mampaps. Oke, mamapapa.id pamit ya, Mams. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.